Seluruh Tagana yang ada di 19 kabupaten kota ikut ambil bagian dalam apel gabungan yang diadakan di lapangan Ins Kayu Tanam, Sumatera Barat. Apel kesiapsiagaan ini dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi dan Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Ari Yuswandi. Apel yang dilakukan merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan personil Tagana dalam menangani bencana alam yang terjadi, di mana seluruh personil harus mampu dan selalu siap siaga dalam menolong masyarakat pada saat bencana terjadi, seperti kesiapan kelengkapan tenda dapur darurat bagi masyarakat yang terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah meminta pasukan Taruna Siaga Bencana atau Tagana dapat memetakan wilayah rawan bencana di daerah sebagai upaya mitigasi bencana. Tagana adalah Taruna Siaga Bencana. Artinya kita perlu meningkatkan jumlah, kemudian kompetensi, wawasan, koordinasi, maka itu sehingga kita harapkan nanti kita bisa mengurangi resiko daripada bencana. Itu dengan adanya apel siaga pada hari ini, tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, kemudian memperbaharui wawasan, meningkatkan wawasan, dan kemudian juga mensinergikan potensi yang ada di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan kemudian juga tentu juga bagaimana kita juga dilatih untuk bisa mengkapitalisasi potensi yang ada di sekitar kita, ya, dan kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran. Itu makanya tadi kita merencanakan nanti Tagana masuk sekolah, ya, kita harapkan nanti juga kepada para siswa-siswi kita juga mereka juga punya pengetahuan, wawasan terhadap potensi bencana, dan kemudian juga mereka juga bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena pada ujung-ujungnya nanti adalah karena daerah kita potensi bencana, maka kita harapkan seluruh personal, seluruh pribadi itu nanti punya kesadaran terhadap bencana dan juga punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya dari bencana itu sendiri. Selain itu, Gubernur Mahyaldi juga meminta agar petugas Tagana bisa sosialisasikan bahaya bencana ke masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif untuk mengurangi dampak bencana dengan melaksanakan mitigasi bencana. Pemetaan ini dilakukan upaya mitigasi sebagai langkah antisipasi bagi masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan mengurangi dampak risiko atas terjadinya bencana alam di daerah. Itu buat kita adalah garda terdepan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana atau menjadi korban bencana. Kenapa? Mereka ada di masyarakat dan mereka adalah unsur masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga semboyan teman-teman Tagana itu sangat tepat sekali. Tagana itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, sehingga memang ketika mereka ini ada dan eksis dan terus kita bangun komunikasi, koordinasi, kita fasilitasi, tentunya mereka akan selalu pada posisi siap menghadapi berbagai kemungkinan terjadi bencana di Sumatera Barat. Jadi secara organisasi sebenarnya teman-teman Tagana ini di SK-kan oleh Kementerian Sosial. Nah, di daerah mereka di bawah koordinasi dinas sosial setempat.
Kalau tingkat provinsi berarti di bawah koordinasi dinas sosial provinsi, kalau di kabupaten kota berarti di bawah koordinasi dinas sosial kabupaten kota setempat. Nah, kita punya mekanisme kerja di Tagana itu istilahnya adalah one corps, one role, dan one command. Nah, ini menjadi satu kesatuan dan menjadi nilai-nilai penting juga di dalam Tagana melakukan aktivitas keseharian mereka. Logistik yang ada dua sumbernya, ya. Ada dari APBN yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial dan ada dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini yang kita manfaatkan selalu untuk siap siaga dalam kondisi bencana yang ada di Sumatera Barat. Nah, logistik itu pun juga beberapa jenisnya, ada sandang, ada pangan, dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang menyesuaikan dengan kondisi bencana setempat. Tagana ini kan jumlahnya masih terbatas ya, seperti dikatakan Pak Gubernur tadi baru 603 kita. Nah, sesuai dengan arahan Pak Gubernur kita akan coba tingkatkan tambah jumlahnya menjadi 1.200, artinya masih ada sebanyak 600-an lagi akan kita tambah personil Tagana. Kemudian Tagana itu sebenarnya idealnya usia maksimalnya 45 tahun. Nah, kita mesti juga ada rekrut Tagana muda yang baru. Nah, maka salah satu upaya juga kita adalah membuat program itu tadi, Tagana masuk sekolah. Mudah-mudahan nanti di antara mereka ketika mereka sudah sampai di batas usia bisa bergabung dengan Tagana, bisa bergabung. Keadaan menyusun tamu mendatang disaksikan.
Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 3 Desember bertujuan untuk merefleksikan persoalan terkait dengan hak asasi pada penyandang disabilitas. Karena permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas sangat luas, mencakup berbagai aspek, mulai dari soal identitas, relasi sosial, aksesibilitas, aspek politik berupa pemenuhan hak dan partisipasi politik, aspek kebudayaan, serta aspek ekonomi yang meliputi ketenagakerjaan sampai pemberdayaan. Namun tanpa kita sadari pada semua bidang kehidupan, penyandang disabilitas masih saja terdiskriminasi. Bahkan ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa urusan penyandang disabilitas adalah merupakan urusan dinas sosial atau Kementerian Sosial semata, tetapi adalah tugas kita bersama. Menyadari permasalahan tersebut, pemerintah Kota Padang ingin menggeser paradigma berpikir bahwa disabilitas bukanlah objek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Penyandang disabilitas bukanlah bagian dari permasalahan dalam masyarakat, tapi mereka adalah bagian dari keragaman masyarakat dengan kemampuan yang berbeda. Dalam rangka pemenuhan hak-hak disabilitas, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial telah melakukan MOU dan perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga dan perguruan tinggi, antara lain seperti Rumah Ramah Disabilitas, Universitas Andalas, Stikes Mercubakti Buana, dan lain-lain. Pemko Padang juga memberikan bantuan kursi roda secara simbolis kepada disabilitas fisik Kota Padang yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pemenuhan hak dan pendukung kemandirian disabilitas di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang sangat peduli dengan saudara-saudara penyandang disabilitas dan komitmen pemerintah Kota Padang tersebut secara bertahap telah dimulai dengan mengupayakan berbagai program kegiatan, antara lain menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, antara lain menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Pertama, alhamdulillah ini saya didampingi Bapak Kadis Sosial Provinsi dan juga Kota Padang. Kota Padang pertama kali di tahun 2015 sudah membuat perda mengenai perhatian terhadap penyandang disabilitas. Dan dalam itu kita memberikan hal-hal yang perlu kita perhatikan pada seluruh komunitas penyandang disabilitas terkhusus yang ada di Kota Padang. Kedua, kita sudah banyak ya memberikan bantuan dan juga perhatian, ya seperti tadi telah kami sampaikan, kita memberdayakan para saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas bekerja di Kota Padang, bekerja di pemerintahan Kota Padang. Jadi mereka kita tempatkan sebagai layaknya pegawai-pegawai yang normal. Gitu. Jadi alhamdulillah ini perhatian kita dan insya Allah ini akan berlanjut dengan banyak hal dan mungkin juga kita sudah ada membuat fasilitas, ya infrastruktur seperti tempat pedestrian yang memang mendukung para penyandang disabilitas untuk bisa akses. Ya, seperti Trans Padang juga memperhatikan penyandang disabilitas. Di rumah dinas sudah kita buat juga jalan untuk menuju ke rumah dinas dengan kemudahan dari infrastruktur untuk penyandang disabilitas dan juga ada seperti Permindo, ya kita sudah canangkan itu. Katib Sulaiman juga, ya semuanya insya Allah ya, Kota Padang akan berbenah dan ini akan bersama dengan provinsi ya untuk berkoordinasi dan kami juga tadi berinisiatif insya Allah tahun depan 2023 kita bikin pula event ya bagaimana
merangsang semangat keluarga besar penyandang disabilitas untuk bisa ikut berbagai kegiatan seperti perlombaan-perlombaan. Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini, akan ada penghormatan atas harkat dan martabat manusia, serta akan tercapai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan daerah Permindo sebagai kawasan ramah disabilitas melalui keputusan Wali Kota Padang nomor 508 tahun 2015 dan akan melengkapi kawasan tersebut dengan sarana dan prasarana yang aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Padang telah mengakomodir sejumlah penyandang disabilitas menjadi PNS dan menempatkannya di berbagai SKPD di lingkungan pemerintah Kota Padang, memberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penyandang disabilitas, serta bantuan pangan dan sandang kepada disabilitas berat sebanyak 821 orang bersumber dari APBN Kemensos dan APBD Kota Padang pada tahun 2022 ini. Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Adapun tema nasional peringatan HDI tahun 2022 ini adalah dengan tema Partisipasi Bermakna Menuju Pembangunan Inklusif yang Berkelanjutan. Gelar hari ini, Pak. Ini adalah puncak peringatan Hari Disabilitas Nasional tahun 2022, di mana kita ditunjuk oleh pemerintah provinsi sebagai tuan rumah. Alhamdulillah, meskipun harusnya tanggal 3, tapi karena mungkin ada satu dan lain hal digeser hari ini. Apa saja Pak kegiatannya hari ini, Pak? Hari ini adalah pengumuman seluruh lomba-lomba yang dilaksanakan sebelum di bulan Desember ini untuk kawan-kawan dari disabilitas, puisi, mewarna dan lain sebagainya. Tadi juga ada pengumuman pemenang tokoh pemerhati disabilitas. Ada 3 orang pemenang dan juga tokoh inspiratif. Ada 5 pemenang yang diumumkan pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Target kita ke depannya seperti apa, Pak? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wali, setiap tahun kita akan selalu memeriahkan HDI ini. Kita upayakan tahun depan lebih meriah lagi dengan melibatkan seluruh kelompok disabilitas yang ada Kota Padang ini untuk berperan aktif. Mungkin ada event macam kompetensi lomba lah. Itu bentuk pemberdayaan dan perhatian kita terhadap eksistensi, karena mereka itu memiliki keunggulan tentu perlu kita bina. Berbagai perlombaan yang diadakan Dinas Sosial Sumatera Barat seperti bola voli, sepak takraw, dan tenis meja yang pesertanya terdiri dari seluruh bidang UPTD, Tagana, Karang Taruna, beserta relawan yang ada di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Ari Yuswandi mengatakan, rangkaian kegiatan ini merupakan peringatan HKSN, Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional tahun 2022, sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar pimpinan dan bawahan beserta relawan yang ada di seluruh Sumatera Barat. Kegiatan kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional tahun 2022. Kegiatan ini memang
memang kita sudah rencanakan dari awal sebagai bahagian bahwa kita di internal sosial harus memulai mewujudkan rasa kesetiakawanan itu dari dalam. Ketika kita akan mengajak orang lain, maka tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Salah satu cara kita untuk memiliki rasa kesetiakawanan itu adalah kita buat perlombaan dalam rangka HKSN ini di Panti Sosial Asuhan Anak dan Bina Remaja Budi Utama Lubuk. Peserta yang ikut dalam lomba ini adalah seluruh bidang yang ada di dinas sosial, kemudian seluruh OPTD kita, 8 OPTD, kemudian juga pilar-pilar sosial kita seperti Tagana, PSM, Karang Taruna, dan juga yang tidak kalah menariknya itu adalah juga ikut gabungan teman-teman orang tua kita yang tergabung dalam pensiunan dinas sosial atau KPSOS. Kepala UPTD Panti Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat Iskandar menyambut dengan antusias kegiatan ini yang bersifat meningkatkan kesetiakawanan bagi seluruh pilar-pilar sosial peserta pensiunan dinas sosial yang terdahulu. Rangkaian kegiatan memperingati Hari HKSN yang digelar oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, salah satu upaya untuk meningkatkan kinerjanitas seluruh ASN Dinas Provinsi Sumatera Barat dalam acara puncak peringati Hari HKSN yang dilakukan di Kantor Budi Utama Lubuk Alung Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Jainaldi, Bupati Padang Pariaman, Suhatribur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Arius Mandi, dan seluruh ASN 19 Kabupaten Kota ikut hadir. Dalam kegiatan puncak sekaligus penutupan acara HKSN 2022, digelar pemberian hadiah kepada para pemenang dalam perlombaan yang dilakukan pada HKSN 2022. Dengan adanya acara HKSN digelar, pemerintah Sumatera Barat berharap ke depannya Dinas Sosial terus melakukan upaya-upaya program sosial dan membantu masyarakat tentunya dengan berbagai terobosan yang baru. Salah satunya dengan program pembinaan anak terlantar yang merupakan penyebab dominan dari ketidakmampuan orang tua yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan selain itu akibat orang tua dan atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan berbagai alasan, menjadikan anak-anak mereka terlantar. Hari ini kita tutup di Kabupaten Padang Pariaman, Lubuk Alung, setelah serangkaian kegiatan. Hari ini kita tutup dengan mengundang para penggiat sosial, para pelaksana tugas sosial, dan juga membagikan ratusan door prize untuk kawan-kawan yang hadir, penggiat-penggiat sosial, penghuni panti, keluarga panti yang hadir pada pagi hari ini. Terus nanti ke depannya juga dinas sosial dengan sekarang udah banyak inovasi. Hari Kesetiakawanan Nasional ini dilaksanakan di Panti Budi Utama PSABR. Ini Lubuk Alung wilayahnya, tapi ini adalah wilayah yang kewenangannya adalah Provinsi Sumatera Barat. Pak Ari yang punya ini. Namun demikian, tentu penghuninya secara tidak langsung jadi warga kita. Kita bangga, warga-warga sini nggak ada yang mengeluh. Fasilitas dilengkapi. Semoga apa yang dilahirkan inovasi baru, yaitu Panti Jompo dirubah nama menjadi rumah nyaman lansia. Semoga ini juga membuat betah dan semakin banyak yang mau untuk dikatakanlah di homestay di sini. Kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2022 ini menjadi momentum penting buat kita, terutama Jajaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, bahwa tantangan kita ke depan tidak mudah, akan semakin banyak persoalan-persoalan sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu kita
harus kompak, harus kuat. Karena dengan demikian nanti kita akan bisa membantu masyarakat-masyarakat kita membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Untuk anak-anak khususnya, misalnya kita punya anak-anak bina remaja, mereka yang kita bina anak-anak putus sekolah, harapannya setelah itu mereka bisa mandiri sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga, bagi masyarakat, juga bagi negara. Dikategorikan anak terlantar apabila seorang berusia 5-18 tahun, anak yatim, piatu, yatim piatu, maupun masih mempunyai kedua orang tua, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan anak yang lahir karena pemerkosaan, tidak ada yang mengurus, dan tidak mendapatkan pendidikan. Sehingga dengan kehadiran dinas sosial dapat mengatasi permasalahan tersebut tentunya.